Halo semuanya, jumpa lagi bersama Kang Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar bahasa Inggris. Mulai pertemuan ini, saya akan membagi materi yang saya berikan dalam beberapa kategori, yakni vocabulary, grammar, listening, speaking, dan pronunciation. Baik, kita mulai. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang vocabulary. Sebagai pertemuan pertama dalam kategori vocabulary, saya akan memulainya dari dua kata kerja yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris, yakni do dan have. Kita mulai dari kata do. Do adalah salah satu kata yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris dan merupakan sebuah kata kerja yang memiliki beberapa fungsi dan makna, tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai penggunaan dan makna kata do. Yang pertama, do sebagai kata kerja utama. Sebagai kata kerja utama, do memiliki arti mengerjakan atau melakukan. Berikut adalah contoh penggunaannya. I do my homework every day. Saya mengerjakan PR setiap hari. She does her homework every day. Dia mengerjakan PR-nya setiap hari. Do akan berubah menjadi does jika subjeknya adalah she, he, dan it. Untuk subjek I, we, you, dan they, do tidak mengalami perubahan, tetap do. Yang kedua, do sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Sebagai kata kerja bantu, do tidak memiliki makna. Kata ini digunakan untuk membuat kalimat pertanyaan dan negatif atau menyangkal. Berikut adalah contohnya. Do you do your homework every day? Apakah kamu mengerjakan PR-mu setiap hari? I do not do my homework every day. Saya tidak mengerjakan PR-ku setiap hari. Terdapat dua kata do di contoh kalimat di atas. Anda tidak perlu merasa bingung. Do yang pertama sebagai kata kerja bantu, dan yang kedua sebagai kata kerja utama. Sebagai kata kerja atau verb, maka do akan mengalami perubahan bentuk dari kata kerja bentuk pertama, kedua, ketiga, dan kata kerja bentuk ing. Kata berikutnya yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris adalah have. Seperti halnya dengan kata do, have juga merupakan kata kerja yang memiliki beberapa fungsi dan makna tergantung pada konteks penggunaannya. Berikut adalah penjelasan mengenai penggunaan dan makna kata have. 1. Sebagai kata kerja utama. Sebagai kata kerja utama, arti dari kata have adalah mempunyai atau memiliki. Berikut adalah contoh penggunaannya. I have a car. Saya mempunyai sebuah mobil. He has a car. Dia mempunyai sebuah mobil. Ketika digunakan dengan subjek she, he, dan it, have berubah menjadi has. Yang kedua, sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Sebagai kata kerja bantu, have tidak memiliki arti. Fungsinya hanya membantu kata kerja utama. Sebagai kata kerja bantu, have digunakan dalam kalimat present perfect tense. Berikut adalah contoh penggunaannya. I have finished my homework. Saya telah mengerjakan PR saya. He has finished her homework. Dia telah mengerjakan PR-nya. Present perfect tense memiliki rumus subject plus have atau has plus verb ketiga. Ingat, untuk subjek I, we, you, dan they menggunakan have, dan untuk subjek she, he, dan it menggunakan has. Present perfect tense digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang telah terjadi, akan tetapi tanpa disertai dengan kata terangan waktu. Berikutnya adalah ragam penggunaan kata have. Selain sebagai kata kerja utama dan kata kerja bantu, have juga digunakan dalam ekspresi khusus. Kata have dapat digunakan dalam kalimat perintah atau instruksi untuk menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Contohnya, have him call me. Suruh dia menelpon saya. Have the report ready by Monday. Siapkan laporan itu sebelum hari Senin. Have to atau has to digunakan untuk menyatakan keperluan atau kewajiban yang berarti harus. Contoh, I have to go to work. Saya harus pergi bekerja. She has to finish her assignment. Dia harus menyelesaikan tugasnya. Do, does, have, dan has adalah kata kerja yang paling sering dan banyak digunakan dalam bahasa Inggris karena fungsinya yang sangat penting, yakni sebagai kata kerja utama dan kata kerja bantu. Sebagai kata kerja utama, do atau does artinya adalah melakukan atau mengerjakan.
Sedangkan have atau has artinya adalah mempunyai atau memiliki. Sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb, baik do, does, have, atau has tidak perlu diartikan. Baik, kiranya cukup sampai di sini untuk pembahasan kata kerja do dan have. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Mohon untuk share, like, dan subscribe-nya. Terima kasih. Bye.